Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Indasari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 3, yaitu tentang materi subjek pendidikan dalam Al-Quran. Subjek pendidikan sangat berpengaruh sekali kepada keberhasilan atau gagalnya pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institusi formal atau di sekolah maupun non-formal dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidikan pertama manusia adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, sebagaimana dapat kita lihat dalam surat Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam alladzina 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar atau manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa subjek pendidikan adalah seseorang atau sesuatu yang telah mengajarkan kita ilmu. Seseorang ini bukan hanya seorang guru, tapi siapapun atau apapun yang dapat mengajari kita. Pendidikan yang pertama kali terjadi dalam ruang lingkup yang sangat sederhana, yaitu keluarga. Subjek pendidikannya adalah orang tua, terutama ibu. Kita dapat memperoleh ilmu dari mana saja, seperti lingkungan, masyarakat, alam, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subjek pendidikan berdasarkan Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamal ya'lam, yang artinya Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Tafsiran ayat di atas yaitu Ar-Rahman atau Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman sebagaimana sudah diketahui adalah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Kasihnya tak pilih kasih, jangankan manusia, hewan yang melata di atas bumi ini pun dia jamin rezekinya bila berusaha. Karena itu dia mengasihi manusia yang kafir atau jahat sekalipun. Tentu saja kasihnya itu tanpa sayangnya. Al-Rahi, sayangnya itu hanya untuk orang baik dan diberikannya terutama nanti di akhirat. Sementara itu kasihnya hanya di dunia. Penyebut Tuhan dengan nama Al-Rahman itu mengejutkan masyarakat jahiliyah Arab. Sebabnya antara lain, pertama, nama itu menggugah mereka karena selama ini mereka memahami bahwa Tuhan itu sesuatu zat yang maha dahsyat yang perlu ditakuti. Kedua, nama itu menarik hati mereka karena dinyatakan sebagai yang maha kasih yang menyejukkan hati mereka. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya Muhammad. Cara mengajarinya, Allah mula-mula mengajarkan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikannya kepada umat manusia. Mengapa Al-Quran disebut pertama sekali? Hal itu karena dalam surah ini Allah menyebut banyak sekali nikmatnya kepada manusia. Sementara itu Al-Quran adalah nikmatnya yang terbesar karena berisi ajaran-ajaran yang perlu sekali dipedomi untuk keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Khalaqal insan,
Dia menciptakan manusia. Begitu juga penciptaan manusia khusus disebutkan di sini dan juga di awal karena manusia adalah makhluknya yang paling mulia. Hanya manusia yang memiliki jasmani yang paling sempurna dengan otak dan panca indera yang sempurna pula. Di samping itu, hanya manusia yang berdiri tegak dan tangannya lepas. Dengan berdiri tegak kepala ke atas, maka manusia dapat berpikir yang melahirkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, dengan tangan lepas manusia dapat merealisasikan ilmu pengetahuannya yang melahirkan teknologi. Terlebih lagi hanya manusia yang memiliki kalbu. Dengan kalbu manusia dapat menerima agama lalu bermoral dan bertuhan. Hanya manusia yang teknologi serta manusia beragama lalu bertuhan dan bermoral. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Allah juga memberi manusia kemampuan berbicara, hanya berbicara tetapi juga kemampuan menjelaskan pikirannya. Lebih dari itu, tidak hanya menjelaskan pikirannya tetapi juga kemampuan logika berteori. Al-Quran adalah ekspresi baik dengan perbuatan, perkataan ataupun pikiran. Nilai-nilai pendidikan. 1. Allah adalah Maha Guru pertama dan utama umat manusia. Yang dia ingatkan pertama kali adalah Quran. Hal itu mengandung arti bahwa Al-Quran fitri dapat diterima seluruh manusia untuk pedoman hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada kitab tersebut. Hal juga berarti bahwa memahami, meyakini, dan menjalankan ajaran-ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah yang membawa manusia kepada kebahagiaan baik dimanapun di akhirat. 2. Setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah kemampuan menjelaskan atau ekspresi al-bayan. Kemampuan menjelaskan itu dimulai dari mengindra, kemudian kemampuan berpikir, lalu kemampuan mengungkapkan pikiran. Dalam surah Al-Alaq dinyatakan bahwa Allah juga mengajari manusia menggunakan pena, yang berarti bahwa kemampuan mengungkapkan secara tulisan perlu lebih dikuasai karena kemampuan baca tulis lebih memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Implementasi nilai-nilai pendidikan. 1. Kemaha-pengasihan Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu maha karya. Kalau dia memberi, maka apa yang ada padanya tidak akan berkurang. Dia tidak membedakan makhluknya dari segi apapun, yang mukmin atau yang kafir, yang baik atau yang jahat, yang kaya atau yang miskin, dan sebagainya. 2. Kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode cara ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Mengenai metode proyek, lihat Depak 1984-242. Subjek pendidikan itu ada juga di surat Al-Najm ayat 1-10 dan ada juga di surat An-Nahl ayat 43-44. Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan di depan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan, terutama subjek pendidikan. Beberapa simpulan yang dapat kita ambil yaitu di surat Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada objek pendidikan, paham, dan pandai. Surat An-Najm ayat 5-6 menjelaskan bahwa malaikat Jibril adalah subjek pendidikan. Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri seorang pendidik yang berkompeten, tidak hanya baik dalam hal penguasaan materi tapi juga sikap dan penampilan. Surat An-Nahl ayat 41-43 memerintah kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita juga diajarkan untuk bersabar dalam pendidikan, baik dalam proses menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu kita. Di surat Al-Kahfi ayat surat 66 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Khidir adalah subjek pendidikan. Kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru. Kita juga diperintahkan untuk mencari ilmu, tidak hanya di sekolah tapi dimanapun. Begitu saja penjelasan dari saya tentang subjek pendidikan.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.